Oke, di video ketiga ini diambil dari jurnal yang terbit tahun 2023 dengan judul The Quest of Prosperity Gospel and Its Impact on Christianity. Case of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, Southwestern Diocese. Di artikel ini berusaha mengkaji mengapa Injil Kemakmuran bertumbuh subur di gereja-gereja Tanzania dan juga bagaimana menyikapi ajaran Injil Kemakmuran ini. Injil Kemakmuran adalah fenomena global yang telah dibahas oleh banyak teolog dan cendekiawan. Gerakan ini telah menjadi kekuatan penentu yang membentuk kekristenan global dengan menekankan penguasaan rohani, fisik, dan juga finansial. Artinya, ya itulah pokoknya intinya fokusnya di seputar kemakmuran dan kesehatan dan ya itu. Ya, sejarah Injil Kemakmuran dimulai pada abad 19 di Amerika, di mana ajarannya menekankan materi duniawi dan menjanjikan kekayaan kepada para pengikutnya. Mereka yang tidak menjadi kaya dianggap memiliki iman yang lemah atau kurang iman. Pada tahun 90-an dan bahkan 2000-an, teologi kemakmuran diadopsi oleh para pemimpin berpengaruh dalam gerakan karismatik dan dipromosikan oleh para misionaris Kristen di seluruh dunia. Akar sejarah Injil Kemakmuran untuk gerakan ini di Amerika Utara, pesan ini telah menyebar ke seluruh Global South, di mana situasi ekonomi yang keras dan kualitas hidup yang rendah telah menyebabkan pertumbuhan pesat dan perluasan dari Injil Kemakmuran ini dianggap menjadi sebuah solusi dan angin segar atau good news. Ya, Injil Kemakmuran adalah untayan kekristenan global yang tumbuh paling cepat, sekarang telah menyebar ke berbagai benua termasuk Afrika. Para pengkhotbah Injil Kemakmuran ini dengan agenda duniawi mereka telah memberitakan pesan kemakmuran dengan penekanan yang kuat terlepas dari situasi ekonomi para pendengarnya. Ya, menggambarkan kesuksesan dan kekayaan sebagai yang paling utama. Ya, para pengkhotbah berjanji bahwa Tuhan akan menyediakan dengan berlimpah apapun yang dibutuhkan orang percaya. Dan satu-satunya persyaratan adalah memiliki iman yang cukup besar untuk menuntut apa yang mereka butuhkan atau meminta apa yang mereka perlukan. Demikian pula para pengkhotbahnya ini mengajarkan bahwa Allah meningkatkan berkat materi bagi mereka yang memberi dengan berlimpah. Jadi itu gimmicknya tuh selalu memberi maka kamu akan diberi gitu ya. Teologi kemakmuran telah menyebar dengan cepat seluruh dunia dan pesannya terkait dengan keselamatan atau juga pembebasan dari kemiskinan ekonomi. Penekanan pada kekayaan materi dan kesehatan mendominasi berita yang diberitakan oleh para pengkhotbahnya. Orang-orang Kristen dan non-Kristen menerima pesan ini melalui pengaruh para pengkhotbah awam yang memiliki latar belakang Pentakosta. Sedihnya mayoritasnya seperti itu. Istilah kemakmuran umumnya mengacu pada keadaan sukses atau kaya secara finansial. Dalam istilah teologis, Injil Kemakmuran adalah keyakinan bahwa Tuhan menginginkan kemakmuran finansial bagi semua manusia. Ini adalah doktrin Kristen yang mempromosikan berkat finansial sebagai kehendak Tuhan bagi orang percaya yang setia. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Doktrin ini menunjukkan bahwa kekayaan materi seorang dapat meningkat sebagai akibat dari mengikut Tuhan. Banyak pengkhotbah di berbagai negara berfokus pada pemberitaan Injil Kemakmuran ini, menekankan pemberdayaan pribadi dan sukacita sebagai kehendak Tuhan untuk membiarkan orang mendapatkan apa yang dia inginkan, dalam tanda kutip khususnya secara finansial. Berakar pada ajaran Pentakosta baru, New Pentecostalism, yang berpendapat bahwa orang percaya yang percaya pada pemeliharaan Tuhan akan makmur secara kesehatan, spiritual, dan juga bahkan kepemilikan. Orang yang dilahirkan kembali percaya pada pemeliharaan Tuhan, maka dia akan makmur dalam hal kesehatan, spiritualitas, dan juga material. Ya, mereka yang berkhotbah tentang Injil Kemakmuran percaya bahwa kemiskinan bukanlah kehendak Tuhan. Kemiskinan adalah hasil dari dosa atau kurangnya iman seseorang. Kemiskinan, kondisi kesehatan yang buruk, dan kurangnya iman di antara orang percaya adalah beberapa alasan yang menarik orang untuk menerima Injil Kemakmuran sebagai sarana untuk menjawab dan memecahkan tantangan atau masalah yang mereka hadapi. Ya. Nah, berikutnya adalah dampak Injil Kemakmuran dalam kekristenan. Prosperity Gospel ya. Injil Kemakmuran memiliki dampak positif dan juga negatif pada kekristenan. Ya, para pengkhotbah memiliki pengaruh yang signifikan pada orang-orang banyak dan ajaran mereka sulit untuk dilupakan, terutama pesan yang berkaitan dengan kekuatan iman. Beberapa orang Kristen percaya bahwa Injil Kemakmuran membawa kabar baik bagi orang-orang yang berkesusahan khususnya secara finansial, dan bahwa misi gereja murni rohani. Dengan memberitakan kemakmuran, seorang dapat memperoleh harapan akan berkat-berkat materi. Namun penekanan pada masalah sosial ekonomi juga menarik mereka yang membutuhkan, dan juga banyak anak-anak muda yang merasa miskin. Ya, mereka percaya bahwa
mereka dapat mencapai gaya hidup yang berkelas dengan mengikuti prinsip-prinsip kemakmuran diajarkan oleh para pendeta yang tentunya biasanya hidupnya juga flashy, hidupnya juga penuh dengan kemakmuran, dan itu lumayan memancing anak-anak muda khususnya. Ya, dalam Injil Kemakmuran penekanannya bukan hanya fungsinya tapi juga konteks sosial ekonomi umumnya yang penting bagi manusia. Oleh karena itu penekanan pada bidang sosial ekonomi menarik mayoritas masyarakat yang membutuhkan. Ya, pesan dikotbahkan atau diajarkan melalui kemakmuran menarik sejumlah anak muda dan mereka merasa bahwa mereka miskin, percaya bahwa mereka sekarang dapat keluar dari cengkeraman pahit kemiskinan dan mencapai gaya hidup kelas atas jika mereka mempraktikkan prinsip-prinsip yang diajarkan dari para pengkhotbah tadi. Di sisi lain, beberapa berpendapat bahwa Injil Kemakmuran dapat mengarah pada hasil negatif atau hal negatif, seperti mendorong orang untuk mencari uang melalui cara dan tindakan yang tidak pantas. Ya, dalam kasus ekstrim, individu dapat menyakiti orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial, percaya bahwa mereka akan jadi kaya dengan melakukan hal sedemikian. Ya, ajaran semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kerja keras dan dapat menyebabkan interpretasi teologis yang merusak. Bahkan jika ideologi kemakmuran sebagian besar diterima oleh Neo-Pentakosta atau Pentakosta baru, ajaran tentang kesuksesan kekayaan masih berada di bawah kritik di dalam dan di luar denominasi secara teologis. Jadi banyak juga yang menentang. Orang-orang Kristen ditantang karena ini menunjukkan bahwa setiap penafsir dapat datang dengan pewahyuannya sendiri dalam tanda kutip ya. Pengetahuan tentang teks itu sendiri, penafsirannya juga sembarangan aja, suka-sukanya, bahkan diarahkan selalu kepada kemakmuran. Sebagai pengkhotbah Injil Kemakmuran menekankan temanya, di sisi lain orang-orang menerima dampak teologis karena interpretasi teologis yang salah dari mereka. Ya, ajarannya membangkitkan kecenderungan manusia yang yang berbahaya, yang bertentangan dengan ajaran kitab suci seperti yang dijelaskan di 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 10 misalnya, cinta akan uang. Ini menjelaskan tentang motif cinta uang, serakahan dan materialisme. Dan juga Injil Kemakmuran menyesatkan iman kepada Tuhan dengan memfokuskan iman orang pada uang dan harta benda atau hal-hal fisik lainnya. Injil Kemakmuran buat orang miskin menanggung beban rasa bersalah yang tidak perlu. Meskipun tidak ada kebajikan yang melekat dalam menjadi miskin, ya, sama salahnya untuk menganggap kemiskinan sebagai cerminan dari status spiritual seseorang. Ada implikasi serius ketika berkat Tuhan dikecilkan atau direduksi menjadi keuntungan material belaka. Mereka yang tidak kaya bersalah atas dosa atau ketidakpercayaan. Dengan kata lain, jika kehendak Tuhan agar setiap orang menjadi sehat dan kaya, maka siapapun yang jatuh sakit atau tetap miskin menderita karena ketidakpercayaan atau ketidaktaatannya sendiri. Itu pandangannya, dan itu sangat-sangat salah gitu ya. Tidak benar bahwa spiritualitas kita dapat diukur dari seberapa miskin atau kayanya seseorang, tapi ini adalah masalah iman kepada Tuhan dan bagaimana Anda percaya kepadanya dengan ketaatan. Ya, dampak lainnya adalah kebingungan dan kontradiksi interpretasi teologis menyebabkan beberapa orang melarikan diri ke denominasi lain untuk mencari jawaban tentang bagaimana mereka dapat mengatasi kemiskinan. Ya, kadang dijadiin solusi juga. Gereja gue gak pernah ngebahas kayak gini nih, gue mesti pindah gereja nih, pindah denominasi lain untuk ngelihat ini. Dan akhirnya terjebak di prosperity gospel itu. Ya, untuk menghindari pergeseran jemaat seperti itu atau perpindahan jemaat, bahkan yang diakibatkan mengakibatkan beberapa gereja arus utama, ya, beberapa pengkhotbah mulai berkhotbah jadi untuk mencegah jemaatnya pada pindah. Akhirnya mereka mulai kepancing untuk juga khotbah ya tentang Injil Kemakmuran. Ya, dan ini harusnya nggak kayak gitu terjadi ya. Gerejalah yang harus mempertahankan ajarannya tetapi tanpa melupakan dasar-dasar doktrin gereja dengan melihat konteks pendengar saat itu atau kebutuhan saat itu seperti apa. Injil Kemakmuran mengambil bentuk kegiatan bisnis sekuler dan kapitalistik di mana konsekuensinya bagi para pengkhotbah adalah keuntungan yang mendorong motif banyak pengkhotbah Injil semacam itu. Jadi mereka juga didorong oleh pengen nyari untung gitu loh ketika mengkhotbahkannya. Akibatnya keberadaannya mengarah pada komodifikasi Injil ketika diberitakan. Jadi Injil dijadikan sebuah komoditas, khususnya Injil Kemakmuran jadi magnet yang bikin mereka jadi kayak justru diminati dan jadi untung gitu loh. Ya, beberapa pengkhotbah Injil Kemakmuran mengakui bahwa mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan teologis, tapi bangga akan kemampuan mereka untuk melakukan mujizat dan memprediksi solusi untuk masalah. Ya, ini kisah nyata, mereka ngerasa dipakai Tuhan karena diurapi dan karena ya tadi ya kesembuhan entah benar apa enggak, mujizat entah benar apa enggak, tapi mereka selalu banggain ini.
Ya, mereka berkhotbah tentang menabur benih iman untuk pelayanan mereka. Ya, dan mereka yang menerimanya dijanjikan kelimpahan finansial dan berkat-berkat materi. Ya, gereja Reform, Injili, dan gereja Pentakosta yang lebih tua sangat menentang Injil kemakmuran, tapi mereka juga mengakui kenyataan pahit kemiskinan dalam masyarakat dan mungkin bersimpati dengan pesan ketika itu tampak bermanfaat. Namun mereka tidak menganggap pesan kemakmuran sebagai Injil. Ya, pendeta di bidang studi cukup terdidik untuk mengenali kebutuhan spiritual, mental, fisik, dan ekonomi yang sejati dari orang-orang. Dan adalah tanggung jawab mereka untuk mengatasi kebutuhan ini atau mencari solusinya. Jika mereka gagal melakukannya, jemaat mereka dapat terus menerima ajaran palsu, termasuk salah satunya prosperity gospel. Ya, Injil kemakmuran. Pengkhotbah Injil kemakmuran hendaknya memberikan pesan yang membantu orang mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sementara jemaat hendaknya menerima jawaban yang tepat untuk kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan Injil kemakmuran. Gereja memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil secara nyata, secara real gitu, secara holistik, secara menyeluruh, yang membahas kebutuhan rohani, jasmani, ekonomi, dan juga intelektual orang-orang sehingga mereka dapat memasuki kerajaan Allah, dapat diselamatkan, bahasa seperti itu. Menunggu iman membawa kesuksesan tanpa bekerja keras adalah hal yang aneh bagi seorang Kristen. Ya, para pemberita firman harus menghormati panggilan mereka sebagai pengkhotbah dan puas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka dalam hidup mereka. Sehingga mereka harus disiplin dalam menggunakan kekayaan dan harta yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, jadi jika orang percaya nggak diajarkan Injil kemakmuran dengan baik, itu dilihat sebagai bagian dari kesusahan rohani. Ya, ini dari sudut pandang penulis ya. Dia bilang bahwa adalah salah, bahwa Injil lebih bertujuan untuk keberhasilan jasmani daripada keberhasilan rohani. Apa yang saya tahu, kata penulis, adalah bahwa jika seorang menerima Injil yang diberitakan dan diajarkan dengan baik, kabar baik membawa berkat dari Tuhan. Mereka akan hidup sebagai teladan secara ekonomi, rohani, dan juga mental. Ya, orang-orang Kristen telah kehilangan ajaran Alkitab yang tepat dan pendidikan iman yang mengakibatkan kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, gereja memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan bimbingan kepada jemaatnya, memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh tren baru tanpa memahaminya sepenuhnya. Ada tugas para teolog dan pendeta untuk membantu jemaat mereka dengan ajaran yang benar dan membimbing mereka untuk mencegah mereka dari penderitaan. Gereja hendaknya waspada terhadap ajaran palsu dan tekanan yang dihadapi oleh jemaat. Jadi aware juga dengan tekanan yang mereka hadapi. Sementara beberapa pengkhotbah memahami firman dan teologi dengan baik, yang lain mungkin gak memiliki pengetahuan yang diperlukan. Nah, prioritas harus selalu Injil, beritaan Injil, dengan kebutuhan pribadi mengambil peran yang kedua setelah itu, sekunder, ya, terlepas dari tantangan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi jemaat. Sekali lagi, tugas gereja untuk mengajarkan teologi yang benar, bukan perasaan pribadi pengkhotbah, bahkan pengalaman pribadinya doang. Ya, Injil kemakmuran harus tidak menjadi prioritas gereja. Injil harus didahulukan, dan ekonomi atau kebutuhan jemaat lainnya harus mengikuti setelah itu. Ya, gereja harus terus melatih para pendeta di perguruan tinggi teologi yang diakui, STT, gitu ya. Meskipun beberapa teolog terlatih mungkin memberitakan Injil kemakmuran yang sama di jemaat mereka. Apa yang dibutuhkan gereja adalah melatih para pengkhotbah yang dapat membantu menghindari kesalahpahaman teologis yang dibawa ke dalam gereja melalui pengajaran dan khotbah Injil kemakmuran ini. Gereja adalah satu-satunya tempat resmi di mana jemaat dapat menerima ajaran dan instruksi Injil yang sesungguhnya. Ya, gereja juga didapatlah mengabaikan menyediakan layanan untuk anak-anak dan pendidikan Kristen bagi siswa. Membuat banyak orang dewasa tanpa perawatan yang layak atau layanan dari rumah ke rumah. Bahkan dalam keluarga Kristen penekanan pada doa dan ibadat telah dilupakan. Ya, ini melemahkan iman orang. Jika daerah-daerah ini atau bidang-bidang ini dikelola dengan baik, penyebaran Injil kemakmuran dapat ditekan. Ya, berikutnya, orang percaya menerima banyak ideologi yang salah dalam hidup mereka karena mereka percaya bahwa apa yang dikhotbahkan seorang pengkhotbah adalah benar dengan setia karena mereka percaya pada Tuhan dan pesan diberitakan oleh seorang hamba Tuhan. Dan dampak Injil kemakmuran ini pada Kristen memiliki dampak positif dan negatif, dan seperti yang sudah dibahas tadi ya. Dan gereja harus bertanggung jawab sekali lagi untuk mengurusi teologi kemakmuran dan mengatasi kemiskinan jemaat. Kita harus jadi solusi juga, nggak bisa cuma kritik aja. Ajaran Alkitab yang tepat tentang harta benda dan kemakmuran mestinya menarik orang percaya dan minimalis perdebatan. Gereja harus memberitakan Injil yang benar demi transformasi dalam iman dan ekonomi, terlepas dari status apapun ekonomi seseorang. Itu dia. God bless you.